Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel saya. Ya, teman-teman, gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat-sehat, usahanya lancar. Oke, mungkin saya hari ini akan sedikit berbincang-bincang tentang usaha ya, teman-teman. Jadi, mungkin ada dari teman sekalian yang pengen punya usaha tapi masih ragu, atau mungkin terkendala dengan masalah keuangan atau yang lain-lain ya. Mungkin ini bisa jadi pertimbangan buat teman-teman. Asal teman-teman tahu saja, eh, saya ini dari tahun 2016 awal atau Desember akhir, bulan bulan Desember akhir 2015 saya sudah menggeluti usaha. Awalnya itu print ya. Jadi print, cetak foto, sama ngetik, itu saja teman-teman. Jadi dari 2015 akhir itu atau 2016 awal itu sampai sekarang 2022, itu sudah lebih dari 5 tahun. Jadi itu butuh yang namanya konsisten ya teman-teman. Mau jatuh bangun atau apa saja cobaannya, itu ya kita mesti konsisten. Terus dari sisi keuangan juga, mungkin ada teman-teman sekalian yang melihat, ya mungkin tahu saya secara pribadi dengan penampilan yang apa adanya ya. Karena dari sisi keuangan memang kita usaha itu harus pintar-pintar mengelola keuangan ya. Mengelola keuangan itu harus pintar sekali, soalnya itu sangat-sangat sensitif ya. Mungkin teman-teman tahu peribahasa yang mengatakan apa, besar pasak daripada tiang ya. Jadi ya seperti itulah. Jadi pengusaha, apalagi yang merintis dari nol, pengeluaran itu betul-betul diperhatikan, karena kita harus memilah dan memilih mana yang betul-betul kita butuhkan dan apa yang betul-betul yang kita inginkan. Jadi kalau saya pribadi, saya lebih mementingkan apa yang saya butuhkan ya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman saya memiliki motor baru ya kan, itu suatu godaan yang paling besar. Motor baru, bagus, kekinian ya, dengan aksesoris yang bisa dibilang harganya ya lumayan ya. Itu saya mencoba untuk menahan diri ya teman-teman. Menahan diri. Dalam hati kecil saya mengatakan itu belum waktunya saya untuk menikmati hal-hal seperti itu. Jadi keuntungan sedikit demi sedikit itu disisihkan ya kan. Terus dalam usaha juga harus berinovasi ya. Yang tadinya mungkin cuman bisa ngetik, ngeprint, cetak foto, edit background ya sedikit-sedikit lah. Itu ya saya mulai mengembangkan ke arah fotokopi. Jadi teman-teman tahu lah fotokopi itu harganya berapa ya. Itu sangat-sangat butuh keberanian ya teman-teman. Sangat-sangat butuh keberanian, meskipun ekonomi tidak begitu kuat, memberanikan diri untuk menyicil mesin. Ya, menyicil mesin. Dulu kalau nggak salah 2017 mesin fotokopi saya itu kecepatan 20, merek Canon ya teman-teman. Itu di Papua harganya 35 juta. Teman-teman bisa bayangkan 35 juta. Sedangkan waktu itu keuangan saya ya untuk DP aja mengkis-mengkis ya teman-teman. Untuk bayar DP aja itu susah. Tapi alhamdulillah, sedikit demi sedikit dikumpulkan, ya lunas juga itu mesin. Jadi 1 tahun 11 bulan pas lah itu lunas. Nah, terus mulai kesininya saya mulai beranikan diri mengembangkan ke arah penjilitan. Jadi mau bikin buku, terus desain semua. Dari mulai desain kartu nama, terus desain apa ya, banyak lah teman-teman, pokoknya desain lah. Yang tadinya saya tidak begitu tahu tentang Photoshop, saya pelajari, alhamdulillah bisa. Terus mulai saya pelajari yang namanya Corel Draw. Corel Draw itu semua serba YouTube ya teman-teman.
serba YouTube. Jadi pelajaran tentang program-program editing itu rata-rata saya belajarnya melalui YouTube. Nah, itu ya teman-teman yang saya mau sampaikan. Jadi usaha itu perlu yang namanya ketekunan, terus ya harus ulet. Jadi apapun godaannya tetap harus konsisten. Itu teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang mengatakan bahwa bisnis itu mesti modal besar. Kalau menurut saya pribadi enggak juga sih teman-teman, malah bagaimana caranya saya itu menciptakan suatu peluang. Jadi dengan modal yang apa adanya, terus orang mempercayai kita. Nah, dengan seperti itulah kita bisa bangkit. Yang tadinya kita nggak punya apa-apa, jadi bisa punya. Contohnya punya mesin fotokopi, ya, dari yang nggak punya sampai punya, itu kan semua tuh karena ada kebutuhan. Jadi nggak menutup kemungkinan. Jadi nggak ada salahnya kita mulai dari kecil-kecil, dari usaha kecil-kecilan, terus mulai orang percaya sama kita. Nah, terus kita mulai ada arahnya, usahanya itu ada arahnya. Makanya ya sampai saat ini saya masih alhamdulillah masih bergerak di bidang fotokopi, pun masih saat ini sudah mulai merangkap ke percetakan ya teman-teman. Jadi mulai bikin buku, nota, info dan segalanya lah. Kalender pun saya buat, stempel juga saya bikin. Jadi apa saja yang penting bisa menjaga kepercayaan dari customer atau pelanggan saya. Terus setiap ada hal-hal baru juga ya, mungkin ada pelanggan saya yang datang menanyakan jasa-jasa yang mana saya belum ada. Di situ saya juga mulai mempelajarinya teman-teman. Meskipun tidak seinstan dulu. Kalau dulu di tahun 2017, 18, 19 ya mungkin saya langsung cepat-cepatnya, karena kan langsung cepat-cepat dilengkapi karena ya jasanya masih sedikit ya. Tapi kalau sekarang alhamdulillah sudah banyak. Jadi saya sekarang itu ya lebih berhati-hati dalam mengambil langkah untuk usaha saya. Ya karena di samping teman-teman tahu mesin percetakan kan mahal-mahal ya teman-teman. Jadi ya butuh istilahnya perhitungan yang pas, momen yang pas untuk melangkah ke selanjutnya lagi. Jadi ya itu mungkin tips yang atau istilahnya curhatan atau obrolan atau ya masukan dari saya buat teman-teman yang mau menjalankan usaha, terus mau pengen mengembangkan usaha. Ya ini sudah teman-teman. Nah, asal teman-teman tahu juga usaha itu nggak selamanya rame ya teman-teman. Jadi ada masa-masa di mana akan sepi karena ya memang hukum usaha seperti itu teman-teman. Jadi kalanya ada rame, terus ada fase sepi. Jadi di saat kita rame itu ya kita pandai-pandai mengatur keuangan ya teman-teman, pandai-pandai mengatur pengeluaran. Karena nanti di saat kita sepi, tabungan yang kita kumpul di saat ramai itu di saat sepi kita pakai. Atau enggak, misalkan yang kita targetkan itu misalkan sepi tapi ternyata rame, ya alhamdulillah berarti ada pemasukan yang berkesinambungan. Nah, di situ biasanya momen-momen begitu ya kita bisa untuk menginvest mesin atau hal-hal lain yang bisa membantu dalam menjalankan usaha kita. Oke teman-teman, mungkin itu sedikit masukan ya dari saya, curhatan dari saya. Kalau ada teman-teman punya pertanyaan bisa komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe channel saya teman-teman, karena dengan channel saya di subscribe saya bisa lebih bersemangat lagi. Oke teman-teman, sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.